Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget yang sangat seru. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan polisi LAPD bernama Jack. Terlihat saat itu Jack sedang memberi makan anjing pelacaknya yang sangat hebat dan pintar bernama Argos. Setelah selesai memberi makan, Jack lanjut melatih Argos agar dia bertambah hebat. Not gonna give up, are you? Meskipun sudah tidak lagi menjadi polisi, tapi Jack rupanya bertekad untuk tetap melindungi warga sipil dari orang-orang jahat. Diberitahu alasan Jack dipecat dari polisi karena ia dianggap terlalu brutal kepada para musuhnya. Jack dan Argos bahkan pernah membantai puluhan gangster maupun kartel yang berani beroperasi di Amerika. Sore harinya terlihat Jack yang sedang makan bersama istrinya bernama Mia Khalifa. Terlihat juga di sana ada anak Jack yang masih bayi karena ternyata Jack baru mempunyai anak beberapa bulan kemarin. Kemudian Jack dan Mia membahas tentang rencana liburan akhir tahun mereka. You know I do that every night, right? It's like you won. Di sini Mia sangat senang karena semenjak Jack keluar dari polisi, dirinya tidak pernah lagi berurusan dengan orang-orang kejam. Namun di saat yang sama, tiba-tiba alarm di ponsel Jack berbunyi yang menandakan kalau di rumahnya sedang ada kebakaran. Dan cepat Jack dan Mia pun bergegas pulang ke rumah. There's a fire. What? That hole. We gotta go. Setibanya di sana, untung saja kebakarannya belum seberapa dan disebabkan oleh oven yang lupa dicabut. Di sini Mia merasa ada yang aneh karena akhir-akhir ini dirinya tidak pernah memakai oven. Lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba Jack diserang oleh seorang pria hingga terjadilah baku hantam. Someone's attacking me. Beruntung Jack dibantu oleh Argos dan satu anjing lainnya yang membuat si penyerang akhirnya koit. Tak lama datanglah para polisi karena sebelumnya Mia telah menghubungi mereka. Para polisi itu pun segera membawa mereka keluar, tapi tiba-tiba Medical is on. akibat ledakan tersebut, anjing satunya harus tewas, sedangkan Jack, Argos, dan yang lain berhasil selamat. Di hari berikutnya, terlihat pihak kepolisian yang memberikan penghormatan terakhir mereka kepada anjing Jack yang semalam tewas. Rupanya anjing itu juga pernah bekerja untuk kepolisian dan dia telah banyak sekali berjasa bagi LAPD. Kemudian Jack membawa abu dari anjing tersebut bersama Argos untuk ditaburkan di suatu tempat. You're playing house by the ocean. I'll fix it.
Setelah Jack selesai menaburkannya, ia didatangi oleh satu polisi yang tengah menangani kasus semalam. Di sini si polisi menjelaskan sepertinya orang yang menyerang dan membuat ledakan di rumah Jack adalah musuh Jack di masa lalu. Mengingat saat dia masih aktif menjadi polisi, Jack selalu brutal kepada para musuhnya. Kemudian si polisi meminta Jack agar lebih berhati-hati dan lebih baik jangan dulu tinggal di rumahnya untuk beberapa saat. Yeah, well, he just saw his family ripped apart. Setelah itu, Jack pergi ke parkiran kantor polisi untuk menemui sahabatnya. Ini dia sahabat Jack yang bernama Sobur, dan Sobur merupakan seorang detektif polisi handal. Di sini, Jack meminta tolong supaya Sobur mencari informasi tentang siapakah dalang di balik penyerangan rumahnya. So how'd he wind up in my house? You pissed off the same people. Maybe you can help. Sobur rupanya berpikir sama dengan polisi sebelumnya kalau penyerangan tersebut pasti dilakukan oleh musuh Jack di masa lalu. Namun untuk lebih lengkapnya, Sobur berjanji akan berusaha mencari tahu siapa dalangnya. Kemudian Sobur dan Jack janjian bertemu di sebuah kafe pada besok siang untuk membicarakan lagi tentang hal ini. Malam harinya, Jack dan Mia istrinya kini sudah tinggal di rumah baru yang ia sewa sementara. Di sini Jack meminta maaf kepada Mia karena sepertinya rencana mereka untuk liburan akhir tahun akan di-cancel dulu. Jack harus mencari dalang di balik penyerangan kemarin supaya hidup mereka ke depannya bisa tenang. Lalu Jack berpesan kepada Mia agar Mia jangan pernah keluar dari rumah, dan Jack juga sudah menugaskan satu polisi untuk berjaga di depan rumah mereka. Beruntung Mia mengerti dan mau menurut, lalu mereka pun beristirahat. Keesokan harinya, Jack dan Argo si anjing sedang dalam perjalanan menuju kafe. Tujuan Jack datang ke sana untuk menemui Sobur sesuai dengan janji mereka kemarin. You know that she made up that story about me sleeping better? I'm not saying she doesn't love me, but she thinks that. Setibanya di situ, tampak Sobur yang sudah menunggu, lalu mereka pun mengobrol. Di sini Sobur menjelaskan kalau ia sudah mendapat info tentang dalang di balik penyerangan rumah Jack. Pelakunya ternyata seorang bos kartel dari Meksiko bernama Santa Muerta. Diketahui Santa memiliki dendam terhadap Jack karena dulu Jack pernah membantai para anak buahnya sekaligus menghancurkan bisnis miliknya. Santa Muerta. There's no running from this, Jake. Mendengar hal tersebut, Jack sama sekali tidak ingat dengan bos kartel bernama Santa. Mungkin hal itu dikarenakan Jack sudah terlalu banyak sekali membantai kelompok kartel. Namun di sini Jack tidak takut sama sekali kepada Santa dan ia berencana akan balik memburu Santa. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, maka kelompok Santa pasti akan terus mengusik kehidupan Jack. Sold directly as a street drug. Hell, aren't exactly known for keeping their promises. Di waktu yang sama, tiba-tiba Sobur meminta maaf sambil menunjukkan foto ibunya yang telah disekap oleh Santa. Kemudian datanglah beberapa anak buah Santa yang langsung menodongkan senjata kepada Jack. We do keep our promises, Jake. Ternyata ini adalah jebakan dari Santa yang memanfaatkan Sobur dengan menculik ibunya. Lalu salah satu anak buah Santa yang berkumis tebal mendekat dan mengatakan kalau ia diutus oleh Santa untuk menangkap Jack. Jack balik bertanya kenapa mereka tidak langsung menghabisinya saja. Si kumis menjawab kalau Santa bukanlah tipe orang yang terburu-buru. Dia sangat senang menyaksikan dulu targetnya menderita sebelum nanti dihabisi. Suicidal thoughts, Jake. Kemudian si kumis memberikan pistol dan satu peluru kepada Jack dan memerintahkannya agar bermain permainan Russian Roulette. Jika tembakan 1-3 Jack masih selamat, si kumis berjanji akan melepaskan Sobur. Tanpa rasa takut, Jack langsung mengambil pistol itu lalu melakukan permainan yang dimaksud. It's like nothing. It's like he's in a hurry. Yeah! Congratulations. Sorry. Argo's play. I'm sorry, Jake. What are my odds? Jake. Setelah melakukan tembakan 3 kali, untungnya tidak ada satupun peluru yang keluar. Sesuai dengan perjanjian, Jack meminta si kumis agar melepaskan Sobur hingga Sobur pun akhirnya dilepaskan.
Kini yang tersisa tinggal 2 kali tembakan dan entah tembakan keberapa peluru itu akan keluar. Saat tembakan selanjutnya akan dilakukan, Jack yakin kalau sekarang pelurunya pasti keluar dan inilah yang Jack lakukan. Listen to him, we're close! Setelah berhasil menghabisi si kumis dan yang lain, Jack segera kabur sambil membawa Argos. Di tengah perjalanan, Jack menghubungi polisi yang berjaga di rumah untuk memastikan kalau Mia dan anaknya baik-baik saja. Untungnya mereka masih aman karena keluarganya sudah tinggal di rumah baru. Selanjutnya, Jack kabur dengan mencuri mobil yang ada di belakang kafe. I'm on my way. Di tengah perjalanan, Jack dihubungi oleh Santa, si bos kartel. Santa memberi ucapan selamat kepada Jack karena ia sudah bisa melewati beberapa permainan darinya. Lalu Santa memberitahu kalau mobil yang sekarang Jack curi adalah mobil dirinya, jadi sebaiknya Jack harus berhati-hati. Di waktu yang sama, indikator mobil mendadak error hingga Jack sadar kalau mobil ini pasti bermasalah, lalu tiba-tiba untung saja Jack dan Argos masih bisa selamat dari ledakan mobil tersebut. Tak lama datanglah seorang pria bernama Beckman yang mengaku sebagai polisi dari kantor pusat. Beckman rupanya menganggap Jack sebagai teroris yang telah melakukan pengeboman di jalan hingga Jack harus dibawa ke kantor pusat. Di sini Jack menolak karena memang faktanya tidak seperti itu. Namun Beckman langsung menghajar Jack sampai membuatnya pingsan. Sedangkan untuk Argos, ia dibawa oleh rekan-rekannya Beckman. Hey, hang on a second. Let's go. Saat tersadar, Jack sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tangan diborgol. Jack bertanya kepada suster sudah berapa lamakah dirinya pingsan. Si suster menjawab kalau Jack baru pingsan selama beberapa jam dan sebaiknya Jack beristirahat dulu. Ketika si suster keluar dari ruangan dan cepat Jack berusaha membuka borgolnya. Selang beberapa saat, suster itu kembali masuk bersama dengan Beckman. Di sini Beckman meminta si suster keluar sebab dirinya akan mengobrol penting bersama Jack. Beckman menjelaskan kalau dirinya memanglah seorang polisi dari kantor pusat. Namun beberapa hari ke belakang ia dipaksa oleh Santa untuk menangkap Jack. Sebetulnya Beckman tidak mau melakukan hal ini, tapi sayang Santa telah mengancam keselamatan istrinya, jadi Beckman terpaksa menuruti Santa. Besides, we're way past all that now. Jake, wasting your time. Selanjutnya, Beckman menuangkan racun ke dalam gelas dan meminta Jack untuk segera meminumnya. Jack sempat bertanya kenapa Beckman tidak langsung saja menghabisinya. Beckman menjawab kalau ini adalah perintah dari Santa yang menginginkan Jack tewas dengan cara diracun. Jack berpura-pura hendak meminumnya, lalu inilah yang terjadi. Beckman dapat dibuat tumbang, lalu Jack segera pergi dari rumah sakit tersebut. Sepuluh menit kemudian, Beckman kembali sadar dan ia langsung menghubungi istrinya di rumah. Beckman meminta si istri agar kabur ke Eropa sekarang juga. Hal itu Beckman lakukan karena ia telah gagal menghabisi Jack dan takut Santa akan langsung memburu istrinya. Mendengar hal tersebut, istri Beckman pun mengerti dan ia pun akan segera pergi ke Eropa pada hari ini juga. Setelah itu, Beckman dihubungi oleh Santa yang bertanya apakah Beckman sudah berhasil menghabisi Jack. Beckman menjawab belum, namun ia berjanji akan mengejarnya lagi. Kemudian Santa meminta Beckman untuk tidak mematikan panggilannya dan memakai headset di telinga.
Santa ingin Batman menuruti semua perkataannya apabila Batman dan istrinya tidak mau diburu oleh kelompok Santa. Adegan berpindah kepada Argos, anjing pelacak milik Jack yang sekarang akan disuntik mati oleh rekannya Batman. Tapi karena Argos adalah anjing yang pintar, ia pun mampu keluar dari kandang lalu bergegas pergi. Di sisi lain terlihat Jack yang masih berada di rumah sakit dan sedang mencari cara untuk keluar dari sana. Lalu Jack mendapat ide untuk menyamar sebagai OB sekalian memakai tangan palsu milik si OB. Untung saja si OB sedang ke toilet hingga Jack langsung memakai baju dan tangan palsunya. Tak berselang lama Jack keluar dari sana melalui jalur parkiran belakang. Namun sayang, ia harus bertemu lagi dengan Batman yang langsung menodongkan senjata. Jack pun berpura-pura pasrah, namun tak disangka inilah yang terjadi. Ternyata dari tadi tangan asli Jack berada di dalam baju sambil memegang senjata. Sedangkan tangan yang di luar adalah tangan palsu milik si OB. Setelah itu Jack kabur dengan mobil yang ada di sana. Akan tetapi saat Jack berusaha menghidupkan mobilnya, tak disangka Batman kembali bangun karena dia memakai rompi anti peluru. Jack pun memilih untuk segera kabur saja daripada harus kembali meladeni Batman. Batman sendiri kini mendapat perintah dari Santa untuk mengejar Jack dengan menggunakan mobil yang telah ia siapkan. Ketika bagasi mobil itu dibuka, ternyata di dalamnya sudah ada sobur yang telah mereka sandra. Lalu Santa meminta Batman untuk menangkap Jack dengan memanfaatkan sobur karena sobur adalah temannya Jack. Kembali kepada Jack yang masih dalam perjalanan menggunakan mobil curian tadi. Sialnya mobil itu kehabisan bensin yang membuat Jack harus mampir dulu ke pom terdekat. Di sini Jack yang tidak membawa uang, ia pun terpaksa masuk ke dalam minimarket lalu merampok kasir. Di waktu yang sama datanglah Batman dengan membawa sobur yang sudah disandra. Si kasir yang menganggap Batman akan menolong, ia pun berlari mendatanginya, tapi kemudian setelah si kasir koit, Jack mau menghampiri sambil menurunkan senjatanya. Di saat yang sama, Santa mengatakan lewat panggilannya kepada Batman kalau dirinya memiliki mata Tuhan sehingga tidak bisa dibohongi. Kemudian Santa meminta Batman agar menembak kaki sobur lalu menyiramkan bensin ke tubuh Batman sendiri. Di sini Batman sempat terkejut lalu bertanya kenapa dirinya harus menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Santa menjawab kalau itu adalah hukuman untuk Batman karena telah meminta istrinya kabur ke Eropa. Batman kembali bertanya lantas bagaimana dengan Jack yang kini sudah ada di depan matanya. Santa menjawab kalau Jack sekarang telah menjadi urusannya dan Batman lebih baik mengikuti saja perkataannya. Apabila Batman tidak mau menurut, maka Santa bersumpah akan menghabisi istri Batman sekarang juga. Alhasil Batman langsung menembak kaki sobur lalu menyiramkan bensin ke tubuhnya sendiri. Selanjutnya, Santa meminta agar Batman menyalakan korek dan inilah yang terjadi. Diberitahu kalau Santa ternyata memiliki jiwa psikopat. Jadi pantas saja dari awal Santa memang ingin bermain-main dulu termasuk dalam memburu Jack. Kembali kepada Jack yang kini membawa sobur ke dalam minimarket. Terlihat juga di sana Argos yang sudah kembali setelah sebelumnya berhasil melarikan diri. Sobur meminta Jack agar melepas ikat pinggangnya karena di sanalah ia ditempeli alat pelacak oleh Batman.
Selanjutnya, Jack melihat kaki Sobur yang terluka parah dan ia pun segera membawanya pergi ke rumah sakit. They don't deserve to. Neither do I. Di tengah perjalanan, Sobur meminta Jack agar menghubungi ambulan milik polisi. Karena sebagai detektif polisi yang masih aktif, Sobur berhak mendapat fasilitas jemputan ambulan. Pada akhirnya, Jack menghubungi ambulan milik polisi supaya cepat menjemput mereka. Singkatnya, Sobur, Jack, dan Argos sudah berada di mobil ambulan untuk menuju ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Jack menghubungi Mia istrinya dan menggunakan ponsel si petugas ambulan. Di sini Jack bertanya apakah Mia dan anaknya baik-baik saja. Mia menjawab kalau anak mereka telah ia titipkan kepada neneknya tadi siang. Sedangkan untuk Mia sejauh ini dia masih baik-baik saja. Mia, where's our son? Where are you? Where's John? Police, some of them are with our cartel. Jake. Jack yang mempunyai firasat buruk, ia pun meminta Mia agar keluar dari rumah lalu menuju ke ujung jalan. Sekarang rencananya Jack akan menjemput dulu Mia sebelum pergi ke rumah sakit karena kebetulan jalannya searah. Jack terus membimbing Mia melalui ponsel. Hingga setelah Jack menemukan Mia, tiba-tiba setelah mobil ambulan itu terbalik, ada dua pria yang menghabisi para petugas ambulan termasuk Sobur. Her name's Maria. Rupanya mereka adalah anak buah Santa hingga Jack meminta Argos untuk menyerang dan kita lihat aksinya. Argos, here! Come on! Good boy. Setelah berhasil menghabisi dua anak buah Santa, Jack langsung memeriksa keadaan Mia yang untungnya masih sehat walafiat. Kemudian mereka diserang lagi oleh beberapa tembakan yang ternyata itu langsung dari Santa. Dengan cepat, Jack segera membawa Mia dan Argos masuk kembali ke dalam rumah. Saat di rumah, mereka langsung saja ditembaki oleh Santa dari jarak jauh. Kemudian Jack meminta Mia untuk bersembunyi ke dalam kamar mandi sedangkan dirinya dan Argos akan melawan Santa. Hingga setelah Mia berada di kamar mandi, kebetulan Santa masuk ke dalam rumah hingga Jack dan Argos segera melakukan aksinya. Danny, what they meant. And candles. Burn like fabulous. They were assholes. Hanya dalam waktu beberapa detik, Jack berhasil menghabisi Santa yang selama ini selalu meneror keluarganya. But best case. Di akhir film terlihat Jack yang harus dihukum selama beberapa bulan. Ternyata alasan Jack dihukum karena dia dianggap menjadi penyebab kekacauan yang menewaskan beberapa polisi termasuk Sobur dan Beckman. Tampak Jack yang tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting sekarang kehidupan keluarganya sudah benar-benar aman. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bre Movie.